Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amini Dwi Puspitasari dengan NIM 2019-31268. Pada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, atau kapanpun Anda menontonnya, saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari algoritma naive Bayes. Sebelum kita mulai dengan proses codingnya, pertama kali kita harus menyiapkan data yang akan diolah. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan saya olah, yaitu tentang pengklasifikasian bunga iris. Yang sebelumnya sudah saya satukan dengan folder dari praktikum naive Bayes ini karena untuk memudahkan pembacaan dari si program. Sebelumnya saya share screen saja untuk menjelaskan bagaimana maksudnya yang satu dalam satu folder. Nah, ini yang maksud saya dalam satu folder, sama seperti minggu kemarin ya. Ini sama-sama dalam satu folder, teman-teman. Kemudian langsung aja kita ke proses codingnya untuk menguji coba dari algoritma naive Bayes sendiri. Oh ya, sebelumnya seperti minggu kemarin, saya juga menggunakan codingan yang sudah selesai dan selesai di run untuk mempersingkat video kali ini. Jadi saya hanya akan menjelaskan. Tolong dinikmatin ya teman-teman. Oke, sebelumnya sama seperti minggu kemarin kita masih menggunakan Pandas dan NumPy karena di sini kita akan menggunakan grafik dan matriks juga vektor. Kita import dulu Pandas as PD dan NumPy as NP. Itu untuk mempersingkat ketika kita memanggil fungsinya ya. Kemudian kita panggil juga dataset kita dari CFC tadi, bunga iris CFC. Nah, di sini akan tampil. Oh ya, saya memiliki 150 data bunga iris dengan 5 pengklasifikasian. Ini adalah tampilannya. Untuk membuktikan bahwa yang ditampilkan di program dengan yang saya simpan itu sama. Nah, kita buka dulu ya. Ini. Nah, di sebelah sini sudah terlihat. Ini dimulai dari 0, nomor 1, ada 5.1 ukuran panjangnya, tingginya, terus lebar daun dan kelasnya. Nah, oke, udah selesai. Untuk menampilkannya sama seperti minggu kemarin masih menggunakan dataset dari Pandas. Kemudian setelah tampil dalam bentuk diagram tabel seperti ini, kita langsung ke proses berikutnya, yaitu memecahnya menjadi array dengan menggunakan perintah NumPy as array dataset drop dari kelas. Yang diambil itu per kelasnya. Tadi kan ada kelas ya di sini. Nah, kelas-kelas dari bunga iris itu sendiri dipisah. Nih, yang kelas yang ini. Di kelas exit 1. Exit 1 itu dimulai dari sheet 1. Kemudian data type-nya NumPy juga, dibikin NumPy karena matriks ya. Float 64, artinya kita mengambil datanya itu di drop sebanyak 64. Yang berikutnya itu karena ini kita mau ada X dan Y, kita juga buat variabel X dan Y. Kemudian di print X dan Y. Ini tampilannya yang sudah di print. Yep. Nah, kemudian setelah itu kita memanggil fungsi sebelum masuk ke fungsi naive Bayes, kita pisah dulu. Kan tadi udah dipisah tuh jadi matriks. Kemudian kita pisah dengan scalar untuk mempermudah pemanggilan fungsi naive Bayes itu. Nah, dari form scalar, model selection import train test split, di mana xtrain dan xtest dan ytrain dan ytest sama dengan train text field, di mana variabel yang digunakan itu x dan y, dengan text size-nya itu ukurannya itu 0,2 dengan random state-nya itu 0. Kemudian setelah itu udah jalan kan,
di print X train shape dan X test shape di ukuran 120,4 dan 30,4. Oh ya, scalar juga ketika setelah di scalar kita bisa langsung tuh, kan kalau scalar itu tahapan yang dilalui atau untuk pembagi. Jadi setelah melewati dia setelah muncul dalam tabel di Pandas, kemudian kita pisah jadi matriks atau array di NumPy, kemudian kita pisah lagi menjadi scalar, pisah lagi dengan menggunakan scalar untuk memudahkan fungsi naive Bayes. Fungsi naive Bayes sendiri itu fungsi yang digunakan untuk memprediksi. Jadi semakin dia mendekati 1, maka semakin baik. Semakin dia menjauhi angka 1, berarti dia semakin tidak, datanya kurang akurat gitu, semakin tidak akurat. Nah, jadi ingat ya, fungsi naive Bayes itu buat memprediksi. Nah, dari itu from scalar naive Bayes, karena udah kita pisah tadi kan, udah kita ambil juga di mana titik tengahnya, titik tengah atau titik rata-ratanya, kita mulai itu from scalar naive Bayes diimport dari Gaussianus NB. Modelnya itu Gaussianus NB. Dan model fit-nya itu diambil dari X train dan Y train tadi yang diambil, yang udah dipisah lewat scalar. Kemudian Y-pred itu Y prediction atau variabel di sini, model prediction-nya itu Y test, di mana udah diperiksa tadi kan. Kemudian kita print untuk memastikan matriksnya itu udah benar atau belum. Nah, ini tampilan yang udah benar. Nah, ini. Tadi tuh harusnya sampai sini sih. Sampai sini aja. Kemudian yang ini udah ini Y test, ini Y train. Kemudian setelah itu baru kita mengukur akurasi skornya, di mana dengan menggunakan dari scalar matriksnya diimport dari akurasi skor, di mana akurasi skornya itu diambil dari Y test dan Y prediction. Nah, ini hasilnya itu 0,966,67 ya. Nah, itu artinya tadi seperti yang saya bilang, semakin mendekati angka 1 dia semakin baik. Berarti data yang saya gunakan ini sudah sangat baik, karena data ini nih, tadi kan saya menggunakan 150 jenis data dari 5 pengklasifikasian. Nah, untuk model skornya sendiri, kalau akurasi skor tadi saya menggunakan Y, kalau yang untuk model skornya saya menggunakan X-test untuk mencari titik tengah antara X dan Y. Apakah benar prediksi yang saya lakukan itu sudah hampir mendekati sempurna gitu. Nah, ternyata nilainya itu sama. Jadi karena dia nilainya sama, berarti punya saya benar gitu. Nah, kemudian karena udah benar, kita lakukan uji coba. Kita nggak bisa langsung percaya kalau prediksi saya ini benar. Prediksi yang dilakukan naive Bayes punya saya itu sudah mendekati angka pertama. Nah, saya nggak langsung percaya. Jadi kita langsung uji coba. Nah, uji cobanya sendiri dengan memasukkan data sembarang. Di Iris kita tambah lagi NP array karena tadi kan bentuk array ya. Nah, karena si naive Bayes itu cuma bisa baca array, di mana array-nya sudah dikelola dengan scalar. Nah, 6,7 karena tadi saya memasukin data float atau data bilangan desimal. Float itu untuk data bilangan desimal. 3.1, 4.7, dan 1.2. Kemudian di print model prediction-nya itu adalah 1. Mari kita lihat di sini. Dengan ukuran 6,7, kita cari yang ukurannya 6,7 nih. 6,7 bisa dilihat teman-teman, 6,7 mana ya? Tadi ada. Sebentar, itu 5,7. Nah, di nomor 67 di ukuran 6,7, ukuran pental lebar dan tingginya 6,7. Pental lebarnya 6,7, tinggi lebarnya 3,1. Di sini saya menggunakan 4.7. Nah, di sini datanya 4.4
4, kemudian 1.2, 1.4 dan 1.4 ya teman-teman. Udah beda tuh. Ya, tapi kita cari nih 1.2, tetap di kelas 1. Jadi data prediksi naib bias saya benar. Nah, mungkin sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di praktikum kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menikmati. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa spill di kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang sudah menyaksikan.